yang membatu itu salah satu tanda ya inilah nanti kita dengar dari Pak Gunggun insyaallah yang akan memberikan uraian yang topiknya itu menangislah bila tidak bisa menangis. Jadi bagaimana kita belajar menangis ini. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kita sekarang silakan mengambil tempatnya. Segera kita mulai pengajiannya. Mari kita simak dengan khidmat. Kids. Okay. Inshallah. Otherwise, kids, you can go to the library. Okay, you can go to the library. Okay. All the ankle biters go to the library. Lukman. No, not you. Lukman can stay. Okay. Udah Pak Gun? Insyaallah. Oke, Bapak Ibu, marilah kita simak pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari uraian dari Ustadz Gunggun Syihabuddin. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khassana bi khairi kitabin unzila wa akramna nabiyyin ursila wa atamma alaina ni'mata bi 'azami dini syuri'a. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa annahu huwa adhaka wa abka. Shadaqallahul azim. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, puji dan syukur milik Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di malam hari ini untuk melaksanakan salah satu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kumpulnya kita di tempat ini menjadi bukti, menjadi saksi untuk bekal kita nanti di yaumil akhir, sehingga kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang yang saleh, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Baru tadi pagi ba'da maghrib saya ditelepon Pak Awad. Katanya Pak Hamim Jufri dia harus pergi ke Lamongan untuk membela Persela kayaknya gitu. Jadi seharusnya malam ini Pak Hamim Jufri yang ngisi. Saya hanya ngasih judul saja seharusnya gitu kan. Jadi setiap judul itu saya yang ngasih, yang bikin. Karena biar saya terhindar. Ternyata kena jebakan juga. Karena jebakan Persela, emang orang Persela pinter itu ya. Seharusnya Pak Hamim Jufri, tapi insya Allah coba kita sedikit mengkaji salah satu ayat di dalam Quran surat An-Najm ayat 43. Karena ayat ini saya pikir berhubungan dengan judul yang ada di sini yang seharusnya Pak Hamim yang menyampaikan gitu ya. Judulnya menangislah bila engkau tidak mampu menangis. Menangislah bila engkau tidak bisa menangis. Di dalam Quran surat An-Najm ayat ke-43 kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu huwa adhaka wa abka. Bahwa sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan engkau bisa tersenyum dan engkau bisa menangis. Senyum kita itu sesungguhnya hakikatnya Allah yang bikin. Betul tidak? Kita bisa senyum karena Allah yang bikin. Allah bisa membuat kita tidak tersenyum selama 1 minggu misalkan. Karena gigi bengkak. Bukan gigi bengkak, gusi bengkak misalkan. Ya kan? Pak Rego yang biasanya senyum-senyum, ketemu kawan senyum,
nyapa dan lain sebagainya. Tiba-tiba sama Allah dikasih manyun terus-terusan. Orang yang nggak tahu kok Pak Rego jadi berubah ya, jadi apa? Penyamun gitu. Penyamun, pemuda tukang manyun maksudnya. Gitu bisa apa? Itu apa? Itu Allah bisa menjadikan semuanya berubah. Ada orang yang bawaannya memang tidak pernah bisa senyum. Ketemu orang baud aja, apa itu baud? Asem aja, ketemu orang asem aja. Ketemu orang tidak pernah bisa memberikan senyuman. Makanya senyuman di dalam agama Islam itu bisa menjadi sebuah sedekah ketika diberikan di saat yang tepat. Itu senyuman. Islam mengajarkan kepada kita sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, salah satunya adalah senyuman, itu bisa bernilai ibadah. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa memberikan senyum. Tidak semua orang bisa memberikan senyum. Demikian pula dengan lisan. Ada orang yang gampang sekali menangis ketika melihat kucing misalkan ya. Melihat kucing di depan rumah, kemudian dia diam aja. Apa melong itu apa? Natap aja kucing itu, tidak berkedip-kedip. Ya kan, tidak berkedip si kucing itu. Natap, sama kita ditatap lagi. Kok ada koneksi gitu antara mata kita dengan mata kucing. Ya kan, bukan berarti jatuh cinta gitu ya. Kucingnya Pak Mulyoto kan layak untuk dijatuh cintai gitu ya. Gitu. Tapi bukan berarti jatuh cinta, ya kan? Tapi ada kemudian kita oleh Allah disentuh hatinya. Tuh lihat itu kucing. Kucing itu ngandelin makanannya sama orang-orang yang mau memberi. Kucing tidak bisa cari makan sendiri misalkan. Kita berpikir, kita disentuh oleh Allah, meneteslah air mata kita. Ini air mata rahmat dari Allah Subhanahu
bapaknya saja. Dia hanya menghindari dari murka bapaknya saja. Tapi nanti ada level berikutnya, ada seorang anak yang melakukan ketaatan karena menginginkan upah dari bapaknya. Bapaknya sudah tidak marah lagi, tapi ingin nilai lebih. Apa? $10 tiap puasa, misalkan satu hari, ya kan? $10 tiap hari puasa terus, bukan karena ketakutan lagi. Nah, ada hamba yang beribadah kepada Allah itu karena menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibolehkan dalam Al-Qur'an. Kita harus dua-duanya seperti itu. Kita harus takut akan neraka Allah, kita harus takut kita harus mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir katanya, orang yang paling bagus dalam ibadahnya adalah orang-orang yang memang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Contoh sebaik-baiknya ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah pasti dijauhkan dari neraka dan pasti dimasukkan ke dalam surga. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Afala an akuna abdan syakuro. Aku hanya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, mencari keriduannya, mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Nabi SAW. Makanya orang-orang seperti ini ibadahnya itu tidak terbatas. Ibadahnya itu tidak tidak terbatas sesuatu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Orang-orang seperti ini, Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang baik. Yang Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya itu sangat meniru bagaimana Nabi SAW itu beribadah. Itu yang pertama, al-buka, khauf wal khasyah. Tangisan karena takut kepada Allah, tangisan karena khasyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, ini merupakan tangisan yang paling utama. Yang paling utama. Banyak contoh-contoh misalkan dari kalangan para tabi'in misalkan. Contoh misalkan ada orang yang menangis karena teringat waktu saja. Ismail bin Zakaria itu tiap pagi dan tiap sore dia menangis. Karena apa? Hanya ingat waktu saja. Kenapa? Karena dia kaitkan. Setiap Al-Quran, setiap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, dia renungi, dia pahami. Makanya hasilnya seperti ini. Setiap pagi dan setiap sore dia itu senantiasa menangis. Hada Ismail bin Zakaria, diriwayatkan bahwa beliau katanya, idza amsayta sami'at buka'ahu wa idza asbata sami'at buka'ah. Kalau sore terdengar tangisannya,
Quran seperti itu, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kata Allah. Ketika ingat ayat itu, tidaklah binatang melata, binatang sekecil apapun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah akan memberi rizkinya. Ketika yakin seperti itu, kita tidak akan pernah berharap kepada hamba, kita akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan amal buat kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya tadi 10, tadi baru 1 Pak Gun. Hah? Pak Gun masih belum 100% ini pulihnya, recovery-nya belum 100%. Jadi insyaallah mari kita doakan mudah-mudahan Pak Gun bisa sehat kembali gitu. Biar lebih sering lagi diimami dan diceramahi insyaallah. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Gun tadi bermanfaat buat kita bersama. Karena ini suatu hal yang sangat penting sekali buat kita untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hati kita itu tidak bisa menangis, mata kita tidak bisa menangis, itu salah satu tanda hati yang sudah membatu gitu. Jadi mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita dan memberi kita kemampuan untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk melihat kebesaran Allah dan takut kepada azab Allah dan takut kepada Allah itu sendiri. Itu yang barangkali kita bisa ambil pelajaran kita pada malam ini. Dan demikian kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Malam ini kelihatannya banyak yang iktikaf ya. Ya Lukman, banyak kawan-kawan ya insyaallah. Mudah-mudahan untuk ini kita cuma 4 malam lagi nih, 5 malam lagi. 5 malam lagi Bapak Ibu-ibu. Kalau tarawihnya kalau nggak salah cuma 4 lagi tinggalnya itu. Jadi mudah-mudahan 5 atau 4 lagi. 5 tarawih lagi kita cuma tinggal. Hah? Iya cuma 4 lagi tarawihnya tinggal. Kalau lebarannya Kamis. Jadi berarti tarawihnya tinggal 4 lagi. Rabu kita nggak tarawih lagi Rabu malam. Ya. Rabu malam kita udah takbiran insyaallah. Mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada pengumuman satu, ini amanah soalnya. Jadi saya harus sampaikan amanah dari brother dari Saudi. Student Saudi minta bapak-bapak dan ibu-ibu diundang semuanya berbuka puasa di Minaret College. Jazakallah. Besok malam. Ini karena amanah, jadi saya harus sampaikan. Iya, mau datang mau tidaknya itu terserah. Insya Allah semuanya diwakilin oleh Pak Bambang katanya seorang. Insya Allah. Ya. Pak Bambang sama Pak Awad ya. Saya tidak bisa soalnya itu makanannya minyak semua.